Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Kisah Nabi Sulaiman dalam Islam memiliki beberapa kemiripan dengan beberapa tokoh dalam agama Hindu, terutama dalam hal kekuasaan, kebijaksanaan, dan kendali atas makhluk-makhluk gaib. Salah satu tokoh yang bisa dibandingkan adalah Dewa Indra, dewa penguasa hujan, petir, dan angin, serta penguasa para dewa di surga. Namun perlu diingat bahwa meskipun ada kesamaan sifat dan kemampuan, konsep ketuhanan dalam Islam dan Hindu berbeda. Dan Nabi Sulaiman dalam Islam adalah nabi, bukanlah dewa. Nabi Sulaiman dikenal dalam Islam sebagai raja yang sangat bijaksana, dianugerahi oleh Allah dengan kemampuan yang luar biasa. Salah satu keistimewaan Sulaiman adalah kendalinya atas angin, hewan, dan bangsa jin. Hal ini bisa dibandingkan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Dewa Indra dalam Hindu, yang juga dikenal sebagai penguasa angin dan hujan. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman memiliki kekuatan untuk memerintah angin. Dia bisa memanfaatkan angin untuk membawa pasukannya ke berbagai tempat dalam waktu yang singkat. Ini mirip dengan Dewa Indra yang dalam mitologi Hindu memiliki kendali atas cuaca dan angin. Di dalam Quran Surah Saba ayat 12, Allah Ta'ala telah berfirman, "Dan kami tundukkan bagi Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus sesuai dengan perintahnya ke negeri yang kami limpahkan berkah kepadanya. Dan kami maha mengetahui segala sesuatu." Hal ini menggambarkan bahwa Nabi Sulaiman dapat memerintahkan angin untuk berpergian ke tempat-tempat yang diinginkannya. Hampir seperti kemampuan Dewa Indra yang bisa memanipulasi unsur-unsur alam. Nabi Sulaiman juga memiliki kekuatan untuk memerintah bangsa jin. Dalam beberapa kesempatan, Nabi Sulaiman menggunakan kekuatannya untuk berbagi tugas, termasuk membangun bangunan besar seperti istana dan kuil. Hal ini bisa dibandingkan dengan Dewa Indra yang memiliki kekuatan atas makhluk surgawi dan raksasa atau makhluk gaib atau setan yang sering digambarkan bekerja untuknya. Di dalam Al-Quran, pada surah An-Naml ayat 17, disebutkan, "Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung, lalu mereka diatur dengan tertib dalam barisan." Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman bukan hanya raja bagi manusia, tetapi juga makhluk-makhluk gaib seperti jin dan burung. Mirip dengan bagaimana Dewa Indra memerintah berbagai makhluk dalam mitologi Hindu. Baik Nabi Sulaiman maupun Dewa Indra dikenal karena kebijaksanaan dan kekuatan politik mereka. Nabi Sulaiman misalnya terkenal dalam kisah pertemuannya dengan Ratu Balqis yang menunjukkan kebijaksanaan dan kemampuannya dalam berdiplomasi. Sedangkan Dewa Indra sering digambarkan sebagai pemimpin yang bijaksana di antara para dewa, meskipun terkadang juga dikenal karena sifat-sifat impulsifnya. Di dalam Islam, kebijaksanaan Sulaiman sering disebut dalam berbagai kisah, termasuk dalam peradilan karena dia memutuskan hak asuh bayi yang diperebutkan oleh dua wanita. Sementara itu, Dewa Indra dikenal sebagai pemimpin yang memegang keseimbangan kosmis dan bertanggung jawab atas dunia. Kisah Nabi Sulaiman yang memiliki istana megah yang dikelilingi oleh berbagai keajaiban, termasuk lantai dari kaca yang membuat Ratu Balqis terpesona, memiliki beberapa kesamaan dengan istana para dewa di surga dalam mitologi Hindu. Dewa Indra yang menguasai surga memiliki istana surgawi yang penuh dengan keajaiban, tempat para dewa berkumpul dan menikmati berbagai kenikmatan di surga. Dalam Quran Surah An-Naml ayat 44, Allah menceritakan kejadian Ratu Balqis menginjak lantai istana Sulaiman yang terbuat dari kaca dan mengira bahwa itu adalah air. Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam istana." Maka ketika ia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkannya betisnya. Berkatalah Sulaiman, "Sesungguhnya itu adalah istana yang licin terbuat dari kaca." Balqis berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Nabi Sulaiman dan Dewa Indra. Kedua tokoh ini juga memiliki hubungan yang erat dengan makhluk-makhluk gaib. Nabi Sulaiman dikenal memiliki kendali penuh atas bangsa jin yang diperintahkan untuk melakukan berbagai tugas yang berat, termasuk pembangunan kuil dan istana. Para jin ini tunduk kepada perintah Nabi Sulaiman karena kekuasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam mitologi Hindu, Dewa Indra memiliki hubungan yang erat dengan Rakshasa, makhluk gaib jahat yang sering berkonflik dengan para dewa. Indra harus menjaga keseimbangan antara kebaikan dan kejahatan, seperti bagaimana Sulaiman memerintah bangsa jin dengan keadilan dan kebijaksanaan. Salah satu kemampuan Nabi Sulaiman yang unik lainnya adalah bisa berbicara dengan hewan. Di dalam salah satu kisah, Nabi Sulaiman mendengar seekor burung hudhud yang melaporkan bahwa Ratu Balqis dan kerajaannya menyembah matahari. Nabi Sulaiman kemudian mengirim pesan kepada Ratu Balqis untuk mengajaknya memeluk Islam. Kemampuan ini juga dimiliki oleh Dewa Indra yang digambarkan sebagai dewa yang dapat memerintah berbagai makhluk, termasuk hewan surgawi. Dalam beberapa kisah Hindu, Indra sering berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang memiliki kekuatan khusus yang mengabdi padanya sebagai pemimpin para dewa. Nabi Sulaiman juga menunjukkan keterampilan diplomasi yang hebat ketika berurusan dengan Ratu Bilqis. Dia tidak langsung memaksa kehendaknya, tetapi dengan bijaksana menggunakan pesan yang penuh dengan makna untuk mengajak Bilqis mengenal kebenaran. Dewa Indra sebagai pemimpin para dewa juga sering menggunakan diplomasi dalam menjaga keseimbangan antara para dewa dan asura atau makhluk yang jahat. Indra sering harus membuat keputusan sulit untuk memastikan perdamaian di surga, seperti bagaimana Sulaiman memimpin dengan bijaksana di antara berbagai bangsa. Nabi Sulaiman juga dikenal sebagai penguasa yang adil, tetapi tegas. Ketika bangsa jin atau manusia melakukan kesalahan, Nabi Sulaiman tidak ragu untuk memberikan hukuman yang adil. Di dalam kisah Hindu, Dewa Indra juga memiliki tanggung jawab untuk menghukum para dewa atau makhluk lain yang melanggar aturan kosmos. Baik Sulaiman maupun Indra memiliki kekuasaan untuk menegakkan keadilan di antara makhluk yang mereka pimpin. Di dalam Islam, Nabi Sulaiman adalah penguasa duniawi yang memiliki kekuasaan yang luas atas berbagai makhluk, baik di bumi maupun makhluk gaib. Di dalam mitologi Hindu, Dewa Indra memerintah surga para dewa, dan menjaga ketertiban di antara mereka. Kedua tokoh ini menunjukkan kemiripan dua hal yang sama, tanggung jawab besar yang mereka emban sebagai pemimpin dalam menjaga dunia mereka masing-masing. Nabi Sulaiman dan Dewa Indra, keduanya adalah simbol kebesaran dan kehormatan dalam cerita masing-masing. Sulaiman sebagai nabi dikenal karena kebijaksanaannya yang luar biasa dan keadilannya yang sempurna. Indra, meskipun kadang-kadang digambarkan dengan kelemahan manusiawi, tetap menjadi simbol kebesaran di antara para dewa dan dihormati sebagai pemimpin. Kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis memperlihatkan interaksi antara pemimpin besar dengan seorang ratu yang kuat dan berpengaruh. Dalam mitologi Hindu, Dewa Indra sering terlibat dalam interaksi dengan sosok wanita kuat, seperti Sachi, istrinya, yang dikenal karena kebijaksanaannya. Interaksi ini menunjukkan dinamika kekuasaan antara kedua tokoh dalam memimpin dan berinteraksi dengan dunia mereka. Kedua tokoh ini menerima kekuasaan mereka dari entitas yang lebih tinggi. Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan oleh Allah sebagai ujian dan tanggung jawab, sementara Dewa Indra menerima kekuasaannya sebagai bagian dari hierarki para dewa dalam mitologi Hindu. Meskipun konsep teologisnya berbeda, keduanya menerima kekuasaan sebagai mandat ilahi. Di dalam Rig Veda, Mandala 1, Dewa Indra disebutkan memiliki kekuasaan atas hujan dan angin yang memberikan kehidupan bagi dunia. Oh Indra, yang memberikan kekuatan pada hujan dan angin, engkau pemegang kekuasaan atas angkasa, penyelamat dan pelindung langit dan bumi. Dalam Mahabharata, Shanti Parva, Brisma berbicara tentang bijaksana seorang raja yang harus memutuskan perkara dengan adil. Seorang raja yang bijaksana harus senantiasa mendengarkan kedua belah pihak dengan penuh perhatian sebelum mengambil keputusan. Hanya dengan keadilan dan tanpa rasa takut, ia harus memberikan keputusannya demi kebenaran dan keadilan. Kemudian di dalam Ramayana, Dewa Indra berbicara tentang tugasnya sebagai penguasa surga dan pemimpin para dewa. Dari Brahma, aku menerima takhta swarga, tanggung jawab besar untuk menjaga tatanan dunia. Dengan kebijaksanaan dan kekuatan, aku harus memastikan bahwa dunia tetap seimbang antara kebaikan dan kejahatan. Di dalam Bhagavad Gita, Krishna berkata kepada Arjuna tentang kekuatan ilahi yang dimilikinya untuk menghancurkan kejahatan.
Bangkitlah Arjuna, dan pertempuran ini telah kutentukan. Aku telah membinasakan semua musuh yang ada, hanya engkau yang menjadi alat untuk kemenangan ini. Krishna sering berhadapan dengan para asura, yang mirip dengan jin dalam Islam, dan mengalahkan mereka dengan kekuatan dan kebijaksanaannya, seperti Nabi Sulaiman yang mengendalikan bangsa jin. Indra juga memiliki kendali atas makhluk-makhluk yang berbahaya dan jahat, menegakkan keadilan dalam dunia manusia dan dewa. Di dalam Srimad Bhagavatam, Raja Bali memberikan Vamana apa yang dia minta, walaupun Wisnu kemudian menguasai seluruh alam semesta dari Bali. Vamana yang rendah hati meminta tanah seluas 3 langkah, tetapi dengan kebijaksanaannya, dia menaklukkan seluruh kerajaan Raja Bali dan menjadikannya penguasa di alam bawah, sementara kekuasaan di langit dan bumi kembali kepada para dewa. Dalam Ramayana, Hanuman menggunakan kekuatan anginnya untuk menyeberangi lautan menuju Lanka. Dengan kekuatan angin yang tiada tanding, Hanuman terbang melintasi lautan, mencapai Lanka dengan kecepatan luar biasa, seperti badai yang tidak bisa dihentikan. Kisah ini mengingatkan pada kemampuan Nabi Sulaiman dalam menggunakan angin untuk mempercepat perjalanan dan memerintah pasukan besar dengan bantuan elemen alam. Di dalam Mahabharata, Karna berkata kepada Duryodhana tentang pentingnya kebijaksanaan dalam memimpin. Tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kebijaksanaan, dan tidak ada senjata yang lebih kuat daripada diplomasi yang benar. Dengan ini, seorang raja bisa memenangkan hati dan pikiran musuhnya tanpa perlu menghunus pedang. Dalam Mahabharata, Sukra berkata tentang kekuatan pengetahuan. Pengetahuan adalah kekuatan terbesar, lebih kuat daripada senjata atau tentara. Dengan pengetahuan, seorang raja dapat mengendalikan alam, makhluk gaib, dan bahkan nasibnya sendiri. Di dalam Rigveda, salah satu resi memohon kepada para dewa untuk memanipulasi hujan dan menurunkan berkah alam. Oh dewa yang bijak, turunkanlah hujan dari langit atas permohonan kami. Curahkan berkah air yang menyuburkan bumi dan memberikan kehidupan kepada semua makhluk. Seperti Nabi Sulaiman yang bisa mengendalikan angin dan berbicara dengan burung, para resi juga digambarkan memiliki kekuatan untuk mengontrol elemen-elemen alam melalui kebijaksanaan dan doa mereka. Dalam Atharva Veda, Yama digambarkan sebagai penguasa dunia bawah yang menundukkan roh-roh jahat. Yama, sang penguasa roh-roh yang telah mati, dengan kekuatan yang besar mengawasi dan mengendalikan dunia bawah, menjaga kedamaian antara yang hidup dan yang mati. Yama dan Nabi Sulaiman berbagi tanggung jawab serupa dalam menjaga keseimbangan antara dunia fisik dan dunia gaib, memerintah makhluk-makhluk yang tidak kasat mata dan seringkali berbahaya. Dalam Ramayana, Raja Janaka memutuskan tantangan untuk memilih suami bagi Sita. Dengan hati yang bijaksana, Raja Janaka menguji keberanian dan kekuatan para pangeran yang ingin menikahi Sita, menunggu yang paling layak untuk mengangkat busur dewa yang berat itu. Mirip dengan Nabi Sulaiman yang menggunakan kebijaksanaan untuk memecahkan masalah yang rumit, Janaka juga dikenal karena kemampuannya menilai situasi dengan keadilan dan kebijaksanaan. Kemudian dalam Shiva Purana, Dewa Siwa menciptakan dan mengendalikan makhluk gaib dan roh-roh jahat. Dengan kekuatannya, Siwa memanggil para dewa dan roh-roh untuk berperang melawan para asura yang mencoba menguasai dunia, menundukkan mereka dengan kekuatan ilahinya. Seperti Nabi Sulaiman yang mengendalikan jin, Siwa memiliki kekuatan atas berbagai makhluk yang berasal dari dunia lain, menggunakan kekuatannya untuk melindungi alam semesta. Kisah Nabi Sulaiman dalam Al-Quran dan teks-teks Islam menggambarkan kekuasaan atas makhluk gaib, kendali atas elemen alam, kebijaksanaan dalam memerintah, serta interaksi dengan dunia supranatural, memiliki banyak kemiripan dengan berbagai tokoh dalam mitologi Hindu. Para dewa seperti Indra, Krishna, Siwa, Surya, serta tokoh-tokoh seperti Rama, Janaka, dan Arjuna menunjukkan bagaimana dalam tradisi Hindu, kekuasaan dan kebijaksanaan seringkali digambarkan melalui hubungan antara manusia, alam, dan dunia spiritual. Namun menurut pandangan Islam, tidak ada konsep yang menyamakan Nabi Sulaiman dengan Dewa Indra. Dalam Islam, Allah adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Kuasa, dan tidak ada entitas lain yang setara atau menyerupainya dalam kekuasaan atau keilahian. Sementara Nabi Sulaiman mendapatkan kekuasaan dan kemampuan yang luar biasa. Semua itu merupakan karunia dari Allah, dan Nabi Sulaiman tidak
tidak dianggap sebagai dewa atau memiliki kekuatan ilahi secara mandiri. Sebaliknya, Dewa Indra dalam Hindu dianggap sebagai salah satu dari banyak dewa yang memiliki kekuasaan dalam aspek tertentu. Seperti pengendalian hujan dan petir, Islam tidak mengakui adanya dewa-dewa selain Allah. Sehingga konsep Dewa Indra tidak dapat disamakan dengan Nabi Sulaiman dalam perspektif Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.